infrastruktur di kota Ambon untuk musik itu bukan menjadi pembatas. Tanpa infrastruktur di kota Ambon, itu musik tetap jalan. Itu musik tetap jalan. Itu sebenarnya diplomasi. Pertama, kemudian strategi. Oleh karena itu disampaikan begini. Kita bermusik mulai dari pantai sampai di gunung, mulai dari kamar mandi sampai di sampai di gereja, mulai dari dengarkan masih dalam perut seorang ibu sampai dengan kematian itu terpapar oleh musik. Itu sesuatu analisa itu bisa diterima. Nah itu, jadi membangun kota musik itu oleh masyarakat. Kenapa? Kalau UNESCO mendengarkan bahwa itu karya Amo saja, atau itu kayak Ronnie Lopez saja, atau Selo deh, itu tidak bisa. Dan itu akan pasti mendapat peringatan. Begitu bahwa bukan dibangun oleh pribadi, dibangun oleh komunitas. Karena harus berkembang kan komunitas masyarakat yang ada di situ, yang ada di kota. Karena itu juga berhubungan nanti. Jadi tujuannya kota kreatif itu. Jadi begini, musik Ambon itu bukan kota musik ansih, tapi dia kota kreatif bahasa lengkap nih. Kota kreatif berbasis musik. Kenapa kota kreatif? Karena dia nanti menjawab Sustainable Development Goals SDGs 2030, artinya tujuan pembangunan berkelanjutan dari UNESCO sampai dengan 2030 itu Ambon masuk dalam komitmen itu menjadi kota kreatif. Tapi memulainya apa? Triggernya pada musik. Tapi bukan berarti kata kuliner, yang lain sendi itu. Sebenarnya branding kita musik tuh. Lalu yang lain terhisap, terikuti itu, begitu. Nah itu yang paling penting adalah kota kreatif. Lalu berikut, kenapa ada pertanyaan begini juga? Kenapa itu hanya di tingkat kota, kabupaten? Karena begini, ada analisa dari UNESCO, dari PBB itu bahwa sampai dengan 2050 itu bahwa 2030 itu bahwa akan banyak orang tinggal di kota. Hampir 70% orang tinggal di kota. Berarti harus dibangun itu di kota gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi tujuan Ambon Kota Musik Dunia itu sebenarnya begini, menjawab kebutuhan masyarakat, mensejahterakan masyarakat dalam konteks menjawab Sustainable Development Goals dan juga New Urban Agenda. Nah itu yang paling penting. Jadi begitu. Jadi bukan berarti suatu semua ada, kita berproses saja. Nah, Baben kan melaksanakan kegiatan syuting segala macam, walaupun ada COVID, tapi berarti tidak mati, toh? Tidak mati, tapi tetap berkarya. Itu bagian dari membangun ekosistem musik. Jadi angkat topi untuk bagian kan. Terima banyak. Terima banyak. Makan kalau nggak angkat topi masih angkat topi. Om Ron bisa cerita maksudnya Om Ron numpung deh teman-teman Amo pengalaman. Pokoknya perjuangan jatuh bangun, perjuangan Ambon jadi kota kreatif berbasis musik itu. Pokoknya akan kesulitan bagaimana, pokoknya dong pengalaman dalam itulah. Iya, kita sebenarnya sebelum jatuh bangun setengah mati itu kan begitu dia jadi kayak jatuh bangun tuh terus lupa karena senang tuh. Tapi kalau bilang perjuangan memang luar biasa. Dengan teman-teman itu ketemu jam kerja tidak tak terbatas. Iya, tapi itu bagian dari menguras energi juga kota kreatif, kantor kreatif kan begitu. Kerja tidak tak terbatas. Jadi pulang saya tahu jam kan. Tapi selalu bahas nih, karena bahas yang susah tuh begini. Nah, aplikasi form ini kalau kita sudah isi, nah kita sadari bahwa yang tadi masalah-masalah seperti yang Dalen bilang infrastruktur masih kurang segala macam. Nah, yang paling penting itu ternyata, kita mengisi apa adanya, apa yang ada di kota itu. Tapi keinginan misalnya untuk menjadi kota musik dunia itu punya kekuatan karena punya basic culture yang kuat, itu di Amo kita bahas setiap hari. Nah, jadi waktu sebenarnya intinya semua isi aplikasi formnya tuh. Di aplikasinya itu ada 14 item, lalu setiap item itu punya sub-sub item. Nah, pertanyaan itu bukan sulit lagi. Mesti bisa dijawab realita, kemudian menjawab tantangan masa depan setelah dia menjadi kota musik dunia. Jadi misalnya pertanyaan begini, apa yang nanti Anda kembangkan setelah Ambon menjadi kota musik dunia? Itu jawab. Nah itu harus punya perencanaan yang baik, begitu. Kemudian berikut,
apa yang Anda bisa sumbangkan ke kota-kota musik dunia lain. Karena nanti kota, nanti kota dunia lain pun sama tuh. Nah, salah satu yang sumbangkan itu misalnya gini. Kemarin kita jadi pembicara di Chiang Mai di Thailand, kita bicara tentang musik perdamaian. Dan mereka bilang, oh iya, luar biasa. Berarti Amun punya visi ke depan itu menjadikan musik itu sebagai alat perdamaian. Itu kan jarang tuh. Jarang dilakukan oleh orang lain, apalagi dengan pengalaman konflik Ambon itu sesuatu yang nyata. Nah kayak begitu. Jadi aplikasi form itu titik penting untuk menjadi kota musik dunia. Karena begini, jadi setelah kita isi, kan isi itu juga bekerja sama dengan banyak stakeholders. Jadi ada misalnya dari KNIU itu UNESCO-nya Indonesia. Ada teman-teman dari Bandung, ada dari Bekraf sendiri, lalu ada dari Kementerian Luar Negeri, semua di Ambon kita kumpulkan tuh. Itu luar biasa. Nah, bertemu dengan orang-orang ini kan bukan satu kali. Aduh. Berulang-ulang kali kemudian mereka bilang ini, sana bilang ini, situ bilang ini. Ambon tugas begini, ini tugas direktur. Yang harus diimplementasi itu ini saja. Itu. Ya, kan ini tidak punya relevansi. Jadi sumbangsih mereka sih. Tapi yang memutuskan itu ada di Ambon Music Office. Baru kita sampaikan ke pemerintah kota, ke Pak Wali Kota, kalian putuskan gini. Oke, Pak Ron itu tugasnya AMU. Nah, sudah dikirimkan. Dikirimkan yang pertama bukan ke UNESCO, ke kota-kota musik dunia lain. 45 kota kan itu? 45 kota kirim. Mereka nilai. Ini betul keseng, ini bagus keseng, ini sesuai dengan SDGs tuh keseng. Jadi semua kota. Lalu dengan Bekraf itu kita ke beberapa kota, ya, dengan pemerintah kota. Nah di sana saya meyakinkan kembali bahwa apa yang kita sudah isi itu, mereka tanya itu bagaimana, sudah. Oh dia begini. Oh ya kita setuju. Begitu. Lalu sudah. Jadi itu harus ada rekomendasi dari beberapa kota muslim. Itu repotnya itu kerja banyak itu. Kerja banyak. Lalu dalam aplikasi itu selain mengisi secara narasi, kirim foto. Foto tuh hanya 3. Nah, Selo dan Nadal bayangkan 3 foto, tapi dia harus bisa mewakili semua aktivitas kota musik. Katong kirim foto-foto yang misalnya pikir mesti foto, oh yo ada talent show dengan gitar, oh gaya hebat. Bukan itu yang mereka pilih. Tahu mereka pilih apa? Ibu-ibu main suling. Oh iya, kita mau mama dong. Mama tuh? Kita mau mama di komplek. MBO dengan anak-anak kecil berkolaborasi. Lalu Spanyol, kalau buka websitenya UNESCO, itu foto Spanyol dengan grup Kutumuri. Kutumuri Tahuri. Jadi tadi kan ketemu pikiran, mesti seni pertunjukan, mesti event besar. Kali kesetujuan pada apa? Oscar Harris kah? Ada Slang main di Ambon. Bukan itu. Yang kasih itu. Karena dia harus memulai dari bottom, dari bawah ke atas, bottom up. Itu selalu kita pikirkan, ini harus dari reagen, mesti bottom up. Top down, tapi sekarang harus bottom up. Jadi dari bawah, dari mana? Komunitas kreatif. Jadi AMU pun tugas berat di situ. Lalu kemudian selain bukan diplomasi, membangun jejaring. Nah, Bung Selo bayangkan membangun jejaring itu secara nasional maupun secara internasional. Tapi memang luar biasa. Jadi saya juga baru mulai mengerti bagaimana membangun networking itu. Sekarang ini, misalnya dengan UNESCO, kita punya cluster meeting. Jadi ini setiap malam nih, apalagi lagi COVID-19, mereka kirim. Jadi semua kota musik dunia harus kirim. Nah sekarang skema yang mereka lagi bikin tuh namanya We Are Culture. We Are Culture, itu mereka punya ini ya. We Are Culture. Jadi kita mesti ngisi foto, video bagaimana selama masa coronavirus ini. Wah, salah satu ini juga berarti yang dikirim ya? Kirim kan so habis lemu. Kalau habis itu kan kita minta izin dulu tuh baru bisa kirim. Kalau kirim itu, nah itu berarti ada aktivitas musik walaupun ada COVID-19 itu. Jadi kerjamu luar biasa dan memang bukan jatuh bangun lagi. Berdarah-darah. Hancur lebur udah. Jadi kalau kita kasih tunjuk bagaimana kita punya jejaring secara nasional itu dengan institusi lembaga sangat banyak, dengan luar negeri sangat banyak. Sekarang ada sekitar 66 kota jejaring yang kita. Ada kita dengar juga kenapa itu bisa
ada salah satu dari UNESCO lo bisa datang kan harusnya kan Om Rono yang Ah, ada itu. di Iya, Muridel dengan siapa tuh? Kok bisa tiba-tiba datang Itu ke Amon itu juga. juga bingung itu. Dari UNESCO. Dari UNESCO langsung Itu pengen juga tuh. ada. Nah, itu kemampuan lobby diplomasi. Jadi, ini kerja jejaring kan contohnya. Nah, yang datang itu kan Rainer, Karen dan Tamara. Rainer ini sekarang presidennya UNESCO, Cluster Meeting Eropa segala macam. Tamara ini wakilnya. Jadi sekarang beta jadi waktu ke Adelaide ada satu focal point di sana bilang begini, Roni itu saya kenal Rainer tuh, kamu bisa berkomunikasi dengan dia. Kita komunikasi lewat email tuh, kasih alamat email kita komunikasi, sembalas-balas. Dia sembalas ya, mungkin dia pikir siapa kok nih, kita perkenalkan diri dulu. Beta ke Rebecca itu di Adelaide, beta bilang Rebecca, kamu tolong kasih tahu Rainer, saya mau email dia. Tapi memang itu bukan misalnya, berarti sudah bangun jejaring dengan Adelaide nih. Nah, sudah. Tapi kasih tahu Rainer, Roni tunggu kamu di email, maka aku balas mereka tunggu email sudah. Selesai itu, beta bilang, Rainer, beta akan ke Jerman untuk ketemu Anda sebagai focal point Mannheim dan juga Alice di Hannover, kan? Dia bilang begini, Roni kamu tidak usah ke Jerman. Saya ke Ambon saja. Waktu bilang kamu, kita lutu-lutu. Malam itu juga kita langsung telepon Pak Wali Kota. Pak, ini Rainer Karen mau datang. Pak Ron atur saja. Wali Kota bilang, karena ini kan bukan datang dari Jerman nih, Bos. Ini anggaran berapa besar. Beliau bilang, Bung kalau udah maju, Bung atur, Bung sikat. Ah sudah. Beta langsung dapat semangat. Beta bilang datang. Lalu sebelum datang dia bilang, orang kalau bisa saya dengan Tamara tuh. Dari Polandia, beta bilang satu sus dengan mati. Tapi hanya dulu datang. Nah, yang datang pertama Tamara, setelah itu bawa Rainer. Tapi waktu kedua pesawat mendarat tuh, kan saya bersamaan memang. Itu beta mata tuh mulai, beta membayangkan. Orang dari kota-kota besar, kemudian bisa datang di kota Ambon, karena punya kepedulian terhadap Ambon. Kemudian memang setelah beta menjelaskan Ambon seperti apa tuh. Bayangkan dari mendengar cerita itu. Dia bisa teryakinkan lalu dia datang. Ini perjalanan jauh nih. Dia datang. Itu artinya begini, dia selalu bilang orang luar itu punya perhatian luar biasa terhadap Ambon. Tapi orang Ambon sekarang yang punya perhatian untuk orang. Jadi kalau susah. Saya ini kan proses. Jadi proses. Harusnya kan betul lebih lagi begitu. Karena sudah dikenal. Nah, contoh sekarang ketua. Jadi sekarang begini, UNESCO menunjuk beta sebagai focal point of Ambon UNESCO City of Music. Itu berarti komunikasi semua lewat focal point kan? Itu jadi kalau Rainer itu Mannheim, di Ambon itu direktur Amola. Nah, ini sekarang komunikasi jalan terus dan itu jejaring itu sudah sangat kuat. Sebenarnya di tahun ini kita punya rencana banyak. Dari Polandia akan datang lagi, dari Thailand, kemudian dari Jerman. Itu harusnya April ini. COVID semua tunda, tapi bukan ini, nanti mereka rencana berikut itu di bulan Mei. Nah, kita berharap kalau COVID-19 sudah kurang berarti bisa mereka datang, karena kita bikin rencana induk pengembangan kota kreatif. Om Ron, ini mungkin beta pertanyaan terakhir. Om Ron punya mimpi ke depan Ambon menjadi kota musik itu bagaimana? Maksudnya saat-saat mungkin Om Ron yang ada lagi, tapi mimpi Om Ron ke depan Ambon kota musik itu bagaimana? Sebenarnya bukan mimpi musik saja. Beta mimpi besar itu sebenarnya Ambon makin sejahtera. Masyarakatnya. Nah, kenapa bisa sejahtera? Karena musik yang bikin dia jadi sejahtera. Sebenarnya itu saja. Nah, jadi itu artinya orang yang bermusik itu orang-orang yang hebat. Karena dia bisa mengajarkan sesuatu untuk orang lain. Gampang saja dia menyanyi orang terhibur. Kalau orang terhibur, orang itu akan mampu bekerja dengan baik. Itu gampang ke kita. Oleh karena itu, sebenarnya itu selalu mengkaitkan dengan pepatah Jerman. Satu dia bilang begini, "Bose Menschen haben kein Lied." Sebab orang jahat tidak punya nyanyian. Berarti kita di Ambon semua orang-orang yang baik, yang bicara tentang Ambon masa depan. Itu saja.
Mimpi gampang. Kalau mimpi terlalu banyak sudah mau tidur. Bikin kayak jalan saja, saya ada uang jadi saya ada sumur. Itu. Karena itu yang UNESCO bilang itu. Yang begitu tuh bukan pancing. Tapi saya benar begini, kita juga bukan bicara karena UNESCO, bukan karena itu. Tapi memang kita punya sesuatu. Nah, beda waktu dari Chiang Mai itu, saya bukan dari Phuket, Thailand itu. Beta harus punya satu pikiran begini, ternyata kita orang lebih banyak menginginkan menjadi orang lain. Iya. Bukan menjadi diri kita sendiri. Beta lalu ingatlah itu, si Render bilang, Roni, waktu mau naik pesawat, dia mau pulang nih. Roni, saya kasih tahu buat kamu ya, Sopi is Sopi. Sopi, not Heineken beer. Itu artinya apa? Kita harus ketemu diri sendiri. Dia ketemu budaya, dia ketemu berusaha menjadi orang lain. Kata tetap membangun jejaring, tapi jangan sampai hilang jati diri kita sebagai orang asing. Siap. Kira-kira begitu. Oke. Itu keren. Itu tadi Petua. itu orang tua yang pernah muda. Petua bukan berarti bilang menunjukkan ketuanya. Itu apa? Ketua itu semacam apa ya? Tapi jangan. Tapi kalau tua tetap kreatif kan bagus. Iya. Jadi yang tua menanti yang muda. Sama yang kreatif. Menanti apa kan anak muda. Babeng Lovers bisa bikin saya. Harus lebih dari Ron itu, betul loh Ron. Sebenarnya tadi mimpi betul bilang itu. Betul. Harus ada yang bisa bikin lebih dari itu. Iya. Harus ya. Kita kan cuma buka selama Tuhan kasih kesempatan, kasih buka jalan, itu bikin apa yang bisa kita bikin. Itu tuh. Dalin sebuah nama kali tuh. Bisa. Ya, harus musim. Penting aja bebe boleh. Iya, jadi kita kan selalu bilang, Dalin Selo itu pengganti nanti. Jadi bikin Babengka ini dengan senang hati. Orang mendengarkan lalu semua, oh iya berarti kita harus bikin seperti dulu bikin. Gitu. Yang beta bisa bikin. Misalnya tadi bicara-bicara tuh, udah bisa bikin Babengka. Nanti orang lain bisa bikin, lalu ketemu saling melengkapi saja mengisi. Babengka salah satu ini jejaring yang tadi dikatakan. Sudah jejaring. Ya, ini sudah jejaring. Sudah jejaring dengan Amu sudah tuh. Ya tinggal bagaimana Babengka Lovers bikin lagi yang lain supaya jejaring lagi. Itu sudah menurunkan sesuatu, itu kota kreatif. Siap. Biar satu kali sekalian kita menjadi jaring bobo. Sama kali jaring bobo. Mantap. Oke, ketong closing deng lagu. Biar musisinya tadi mulai pertama ya. Iya. We come from the sea. We come from the island. Come from the beach to the healing mountain. We have the sky, we have the fish, we have the gold. When Tahuni is calling, we are the rhythm, we are the melody, we are the one of harmony. Like a bird in the body, we are musicians. Itu tadi ketemu dengan Om Roni Lopis. Om Ron lagi banyak sekali lagi. Selamat. Sampai jumpa. Sukses. Menjadi inspirasi buat anak-anak muda Babengka Lovers. Untuk tantang. Harus lebih dari orang tua. Oke, sampai beberapa kali di Babengka selanjutnya.